Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada Tuhan atas kesempatan kita masih bisa berbakti di rumah kita masing-masing. Biarlah melalui ibadah ini jemaat boleh dikuatkan. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pagi ini Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk beribadah. Berkati kebaktian ini. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Sandi Nugroho yang akan membawakan firman. Biarlah apa yang dikatakan oleh hamba-Mu ini adalah firman yang hendak Tuhan sampaikan kepada jemaat. Berkati penatua yang bertugas, para singer, pianis, bagian multimedia, sound system, supaya mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik, dan juga alat-alat yang digunakan kiranya Tuhan mau pakai supaya bisa berjalan dengan baik. Layakkan kami melayani-Mu, dan kiranya Tuhan mau menyertai kebaktian ini dari awal hingga akhir, sehingga boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri, marilah kita mengawali kebaktian ini dari PKJ 13, 1 dan 2. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Minggu ini adalah minggu peringatan ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menyertai kita dan membuat kita bertahan di tengah-tengah kesulitan ini sampai dengan sekarang ini. Kita patut bersyukur karena bangsa ini masih tetap bisa menikmati berkat Tuhan. Masih tetap hidup dan bertahan. Masih tetap juga dipercaya untuk berkarya. Kita patut bersyukur. Maka marilah kita bersama mengingat kasih Tuhan yang besar ini dengan memuji Tuhan, ya Allah, kasih-Mu besar.
besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Kita tundukkan kepala, saudara-saudara, kita rendahkan hati, mengaku dosa di hadapan Tuhan sebagai umat dan sebagai warga negara yang Tuhan berikan tanggung jawab kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu besar dan Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Meskipun kami berada di dalam kondisi yang sulit saat ini, banyak orang yang tidak mengerti harus berbuat apa. Tapi kami melihat bagaimana Tuhan menyertai dan memberikan kepada kami kekuatan, penyertaan, sehingga kami sampai saat ini tetap bisa berjalan, menjalani kehidupan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan juga memberikan kami kesehatan, sehingga kami bisa melakukan pekerjaan, melakukan tugas. Ini semua adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Kalau di dalam masa-masa ini kami sering mengeluh, bahkan kami kurang percaya kepada pimpinan Tuhan. Kami sering mengambil keputusan untuk marah, dan kami mengambil sikap diam dan tidak mau mengerjakan apapun. Tuhan, ampuni kami. Kalau di tengah-tengah kami menghadapi masalah, kami cenderung malah menjadi orang yang pasif.
menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, tidak mau menerima keadaan. Bahkan kami sengaja malah menyia-nyiakan hidup ini. Ampuni kami Tuhan. Karena masalah ini, kami malah menjadi lumpuh. Ampuni kami Tuhan. Tolonglah kami, untuk kami bisa mengatasi masalah ini. Tolonglah keluarga kami, untuk kami bangkit bersama dengan Tuhan. Untuk kami bisa menjadi keluarga Kristen, keluarga pengikut Kristus, anak-anak Tuhan yang menjalani sebuah kemenangan di tengah-tengah kesulitan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu menerangi langkah kami dengan cahaya-Mu, kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Saudara-saudara, ini berita anugerah yang kembali mengingatkan kita. Kita sudah dipanggil dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib. Di dalam terang ajaib itu, kita diberikan terang oleh Tuhan untuk memancarkan terang Allah di tengah-tengah hidup kita. Maka, Yesus menginginkan kita untuk kita bercahaya, menerangi dunia ini melalui perkataan, tindakan hidup kita, karya layanan kita, dan keberadaan kita. Mari bersama kita nyanyikan lagu ini, dan sebelumnya kita memberikan salam damai kepada satu dengan yang lain. Cahaya Tuhan menerangi kehidupan kita, cahaya Tuhan menerangi keluarga kita. Damai bagi saudara-saudara sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak
menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan pada saat kita membaca firman dan merenungkannya. Kiranya ini menuntun langkah-langkah hidup kita sebagai umat Tuhan dan sebagai warga negara yang diberikan tanggung jawab untuk berdampak di dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan, nyatakan firman-Mu, terangi pikiran hati kami dan langkah kami sebagai umat dan sebagai warga negara yang Tuhan percayakan kami hidup, supaya kami berdampak, hidup kami berarti bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada minggu peringatan ulang tahun kemerdekaan bangsa ini, kita diingatkan kembali oleh tema ini, agar kita menjadi komunitas yang kreatif dan berdampak. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan diambil dari Titus pasal 3, ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, ada dua kata yang penting di sini, yaitu kreatif dan berdampak. Ya, saya mau menggunakan kata kreatif dan efektif. Nah, jadi kata berdampak saya gunakan kata yang lebih umum, yaitu efektif. Jadi kita adalah komunitas yang kreatif dan efektif.
Apa itu artinya saudara-saudara? Efektif dan kreatif. Kreatif dan efektif. Kata kreatif itu berarti memiliki daya cipta atau karya nyata. Nah, ini saudara-saudara. Apa sih artinya memiliki daya cipta? Daya cipta itu berarti kita ini punya kemampuan atau potensi untuk menghasilkan sesuatu. Nah, itu dia. Kreatif artinya kita memiliki daya cipta atau menghasilkan sesuatu. Maka kreatif ini sebenarnya berasal dari kata create yang artinya mencipta. Saudara-saudara, komunitas yang kreatif adalah komunitas yang punya daya untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian, arti dari efektif, menghasilkan dampak atau benefit. Jadi gini, sudah menghasilkan sesuatu, sesuatu itu ada dampaknya. Kenapa menggunakan kata benefit, tidak profit? Nah, ini dia saudara-saudara. Kalau bicara tentang profit, itu berarti bicara tentang keuntungan secara finansial. Tetapi kalau bicara tentang benefit, itu artinya manfaat. Contoh yang paling gampang. Saudara-saudara, kenapa saudara makan jeruk? Boleh bertanya? Kenapa? Karena saudara tahu bahwa jeruk itu punya manfaat. Manfaatnya apa? Vitamin C lah. Ada kandungan vitamin yang lain, itu manfaat. Tapi saudara-saudara, jeruk juga punya profit. Kalau jeruk dijual, itu apa? Ada harganya mahal. Semakin jeruk itu bagus, semakin jeruk itu harganya mahal. Itu profit. Tapi benefit artinya apa? Benefit artinya jeruk itu bermanfaat bagi tubuh kita. Itu manfaat saudara-saudara. Efektif di sini berarti bahwa komunitas orang percaya itu bermanfaat. Jadi bukan hanya menghasilkan sesuatu, tapi sesuatu yang dihasilkan itu bermanfaat. Bagi siapa? Ya bagi diri kita sendiri, bagi diri umat sendiri, dan juga bagi kehidupan orang di sekitarnya. Saudara-saudara sekalian, maka tema pada kesempatan hari Minggu ini, di tengah-tengah peringatan hari kelahiran bangsa ini, kita adalah komunitas yang kreatif dan efektif. Apa artinya? Kita adalah komunitas yang punya daya karya atau daya cipta, dan karya itu bermanfaat bagi saudara, bagi jemaat, dan juga bagi orang di sekitarnya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini ada orang banyak orang bilang begini, aduh Pak, ini lagi susah, bagaimana bisa kreatif? Saya aja susah loh mikirin besok mau makan apa. Pak, jangan-jangan saya berdampak, Pak, jangan pikir saya berdampak. Untuk diri saya sendiri aja saya nggak tahu mau buat apa. Saudara-saudara, banyak orang mengalami hal semacam itu. Banyak orang akhirnya putus asa, banyak orang Kristen, banyak umat Tuhan akhirnya mengeluh. Tidak berbuat apa-apa, menjadi pasif. Bahkan menjadi destruktif saudara-saudara. Sering marah lah, dikit-dikit marah lah, nyalakan orang lain lah. Bagaimana bisa kreatif dan bisa efektif? Dua kata ini kalau digabungkan menjadi satu kata. Apa saudara-saudara? Produktif. Kreatif dan efektif kalau digabungkan menjadi produktif. Pak, gimana bisa jadi produktif? Saya aja loh Pak. Mau lakukan apa bingung. Saudara-saudara, firman Tuhan pada kesempatan kali ini ingin mengingatkan kepada kita. Di tengah-tengah kondisi semacam ini, jangan lupa Anda dan saya, kita semua adalah jemaat atau umat yang Tuhan bentuk menjadi komunitas yang kreatif dan efektif, atau komunitas yang produktif. Maka catatan Rasul Paulus di dalam Titus pasal 3, biarlah ini menyadarkan kita dan mengingatkan kita agar kita di tengah-tengah kesulitan ini tidak malah menjadi pasif dan destruktif,
tapi kita menjadi komunitas yang betul-betul hadir, eksis, menjadi kreatif, menjadi efektif, dan produktif. Saudara-saudara, mari kita lihat Titus pasal 3 ayat 8. Menarik sekali saudara-saudara, ada ayat yang berkata demikian. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Catatan pertama dari ayat ini adalah, saudara-saudara sekalian, surat ini itu ditujukan Rasul Paulus kepada murid yang dikasihinya yang bernama Titus. Titus ini adalah orang berkebangsaan Yunani. Dan dia tinggal di satu pulau kecil namanya Kreta. Di tengah-tengah Laut Mediterania. Saudara-saudara, profil dari penduduk di Kreta adalah pemalas, tidak mau disiplin, tidak punya tujuan hidup, sering berpesta pora, dan hari-hari hidupnya tidak produktif. Saudara-saudara, umat percaya yang tinggal di Kreta ada di tengah-tengah lingkungan seperti itu. Nah, saudara-saudara, ini bisa dua kemungkinan. Jemaat di sana ketularan dengan pengaruh lingkungan, atau jemaat bisa memberikan pengaruh atau dampak kepada lingkungan. Ini hanya dua kemungkinan, saudara-saudara. Nah, Rasul Paulus melihat peluang ini. Rasul Paulus melihat kesempatan ini. Supaya apa? Jemaat Tuhan di Kreta itu tidak ikut-ikutan menjadi pemalas, tidak disiplin, dan hidupnya tidak punya tujuan hidup. Saudara-saudara, susah loh ya. Coba saudara bayangkan. Kita, keluarga kita ada di dalam lingkungan yang apa? Yang maaf ya, yang jobless, tidak punya pekerjaan. Para prianya itu bangun siang, terus main kartu, main gaple, main apa? Main catur. Habis itu ngapain? Ya habis itu pulang ngopi, ke warung kopi, pulang. Saudara bayangkan, kita ada di tengah-tengah lingkungan semacam itu. Yang tidak punya arah dan tujuan hidup. Itu akan membekas dan menjadi warisan dari generasi muda berikutnya. Ditanya, kira-kira generasi muda berikutnya menjadi seperti apa? Yang melihat yang tua-tua, yang melihat yang dewasa seperti itu. Begitulah generasi saudara-saudara. Saudara-saudara, Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaat di Kreta melalui Titus. Kamu ada di dalam kondisi semacam ini. Kamu ada di tengah-tengah lingkungan semacam itu. Hanya dua kemungkinan. Kamu ikut dunia, keadaan dan lingkungan, atau kamu memberikan pengaruh kepada lingkunganmu. Itu hanya dua kemungkinan, saudara-saudara. Ada catatan yang lain. Yang menarik, saudara-saudara, di pasal 1, pasal 2, Rasul Paulus itu bicara tentang kepemimpinan gereja. Nah, ini dia. Pasal 1, Rasul Paulus mengingatkan kepada pemimpin gereja supaya mereka punya kualitas untuk memimpin jemaatnya. Karena apa? Ada di tengah-tengah lingkungan semacam itu, apa yang perlu dilakukan oleh jemaat? Pertama-tama fokus kepada kepemimpinan. Fokus kepada orang-orang yang dipercaya menjadi pemimpin. Maka bicara tentang penatua di sana. Bicara tentang pemimpin-pemimpin di jemaat. Supaya mereka menjadi teladan. Di tengah-tengah lingkungan semacam itu. Bagaimana pemimpin ini mengambil peran, mengambil bagian untuk menyiapkan jemaatnya. Bisa berdampak, bisa membawa pengaruh. Pasal yang kedua, Rasul Paulus bicara tentang apa? Kehidupan di dalam gereja dulu. Saudara-saudara, ini menarik sekali ya. Ini satu skop, sesuatu yang bertahap. Mulai dari pemimpin, mulai dari komunitas atau jemaatnya, kemudian bisa berdampak kepada lingkungannya. Dimulai dari pemimpin, kemudian bertahap kepada jemaat. Dan di tengah-tengah jemaat kemudian ke lingkungannya. Ini menarik sekali saudara-saudara. Pasal 2 bicara tentang apa? Bicara tentang bagaimana mereka hidup di dalam komunitas umat. Tentunya saudara-saudara, bagaimana kita menjadi berkat bagi orang-orang di luar dari jemaat. Kalau antar jemaat sendiri tidak saling menjadi berkat satu dengan yang lain. Ini menjadi perkara yang sulit. Maka Rasul Paulus mengingatkan, mulai dari pemimpin. Kemudian diikuti jemaat secara internal, kemudian baru bisa berdampak bagi orang di luar. Ini menjadi hal yang bertahap saudara-saudara. Dan pasal 3, ayat 1 sampai dengan 7. Sebelum kita bicara tentang dampak keluar, maka Rasul Paulus mengingatkan tentang apa?
mengingatkan tentang dasar iman kita, orang-orang yang ada di dalam Kristus. Dan menarik sekali, ada satu kata penting di sana, kasih karunia. Kenapa ini penting, saudara-saudara? Sebelum kita berdampak kepada orang lain, sebelum kita berdampak bagi lingkungan, kata kasih karunia itu menjadi DNA jemaat pengikut Kristus. Kata kasih karunia itu menjadi apa? Menjadi sumber, menjadi kekuatan sebelum kita berdampak. Mengapa, saudara-saudara? Kalau tidak ada kasih karunia, maka dorongan kita untuk berdampak hanyalah untuk cari untung. Kalau tidak ada kasih karunia, maka dorongan kita untuk produktif adalah apa? Untuk cari nama. Kalau tidak ada kasih karunia dan berdasarkan pada kasih karunia, maka ketika kita keluar dari jemaat untuk melakukan sesuatu bagi lingkungan kita, maka kita akan berpikir untuk apa? Untuk keuntungan diri kita sendiri. Contoh, saudara-saudara ya. Saya pernah mendengar gini. Ada gereja atau komunitas Kristen melakukan kebaikan kepada lingkungannya. Tujuannya apa, saudara-saudara? Tujuannya ini, supaya gerejanya tidak ditimpuki batu. Supaya kalau minta izin gereja bisa dapat cepat tanda tangan. Menurut saya itu tidak salah, tapi itu bukan yang utama, saudara-saudara. Kalau kita berpikir dari kasih karunia, maka ketika kita melakukan sesuatu dampak, sesuatu yang baik, kita akan punya pemahaman begini. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, menyelamatkan kita, maka ini merupakan ucapan syukur kita untuk kita melakukan kebaikan bagi orang lain. Itu dasar dari kasih karunia. Maka ini penting sekali. Rasul Paulus di dalam ayat 1 sampai dengan 7 mengingatkan kembali kepada jemaat. Dasar atau DNA kita dalam melakukan kebaikan adalah kasih karunia dari Allah. Bukan untuk mencari keuntungan, bukan supaya nama kita baik, bukan supaya respon orang kepada kita jadi baik. Bukan itu, saudara-saudara. Tapi supaya kasih karunia Allah ini dibagikan kepada banyak orang. Maka ini adalah dasar bagaimana jemaat atau gereja menjadi aktif, kreatif, hidup, dan efektif. Ini dasar pemikiran dari Titus pasal 3 ayat yang ke-8. Dan dari sini mari kita belajar bagaimana kita menjadi jemaat yang kreatif dan efektif. Mari kita lihat catatannya. Tapi sebelumnya coba ingat quote ini. Pengikut Kristus telah diberikan segala sesuatu untuk menjadi komunitas yang ampuh. Namun jangan lupa, kita juga berhadapan dengan banyak tantangan untuk membuat kita jadi lumpuh, saudara-saudara. Setuju? Coba saya bayangkan gini. Semua jemaat atau umat Tuhan di seluruh Surabaya itu betul-betul menjadi jemaat yang kreatif dan efektif. Saya percaya dampaknya sudah dirasakan oleh kota ini. Tapi saudara-saudara, pada kenyataannya banyak di antara kita yang sibuk ngurusi diri kita sendiri, yang menyelesaikan masalah diri kita sendiri, putar-putar di situ. Dampak kita itu minim, bahkan tidak ada. Sehingga apa? Harusnya kita menjadi komunitas yang efektif, yang berdampak, yang menjadi berkat. Tapi itu tidak dirasakan oleh lingkungan kita. Karena kita terlalu banyak ngurusi hal domestik kita dan tidak selesai-selesai. Urusan masalah kepemimpinan lah, urusan masalah komisi dengan komisi lain itu cekcok lah, alasan orang di dalam komisi itu tidak sepakat lah, akhirnya berputar-putar di situ. Urusan ini dan itu tidak cocok lah, akhirnya apa? Energi kita banyak dibuang untuk apa? Untuk ngurusi domestik kita, sehingga kita tidak menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, ingat, kita diciptakan oleh Tuhan menjadi komunitas yang ampuh. Dan kita diberikan segala sesuatu, saudara-saudara, untuk menjadi komunitas yang ampuh. Tapi kenapa kita jadi lumpuh? Karena ingat, tantangan dan lawan kita ini tidak suka kita menjadi komunitas yang ampuh. Dan jangan kita membiarkan diri kita untuk menjadi lumpuh, saudara-saudara. Mari kita perbaiki diri kita untuk kita menjadi komunitas
yang kreatif dan efektif. Ini catatan firman Tuhan bagi kita sekalian. Kreatif, ada 3 catatan dari Titus pasal 3 ayat 8. Yang pertama, saudara-saudara, untuk menjadi kreatif, maka kita harus yakin dan percaya pada Allah. Kenapa saudara-saudara? Ini mengingatkan kita kepada tujuan hidup kita. Saudara-saudara, Rasul Paulus menghubungkan kata percaya dengan Allah bukan hanya bicara tentang iman dan keselamatan saja. Tapi kata percaya kepada Allah itu mengingatkan kita kepada siapa kita hidup. Untuk apa kita hidup? Ya untuk Allah yang menyelamatkan kita. Maka kata percaya kepada Tuhan dan dikatakan di sana supaya berulang kali untuk meyakinkan itu supaya apa? Supaya kita ingat tujuan hidup kita ini apa sih? Saudara-saudara, ini penting sekali bagi kita supaya kita kreatif. Kita tahu siapa Allah yang sudah memilih kita. Kita sudah tahu siapa Allah yang menyelamatkan kita. Maka dengan itu saudara-saudara kita tahu. Kalau Allah sudah menyelamatkan kita, Allah sudah menciptakan kita, Allah sudah menghadirkan kita di sini. Itu berarti apa sih tujuan hidup kita berdasarkan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Saudara, identitas ini sangat penting bagi kita. Kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita, untuk apa kita ada di dalam dunia ini? Mana bisa kita jadi kreatif atau mau melakukan daya cipta atau daya karya, saudara-saudara. Kalaupun kita ini melakukan sesuatu bagi hidup ini, hanya survival supaya kita apa? Supaya kita bisa hidup, supaya kita bertahan hidup. Tapi saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Allah, jadi kita tahu untuk apa kita hidup, untuk apa kita ada di dalam dunia ini. Dan tujuannya apa? Ketika kita percaya kepada Allah, kita tahu Allah yang menempatkan kita, Allah yang memanggil kita, dan Dia Allah yang punya rencana melalui hidup kita. Catatan yang kedua untuk menjadi komunitas yang kreatif, marilah kita sungguh-sungguh. Wah, ini Rasul Paulus di dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan gini, sungguh-sungguh. Kenapa saudara-saudara? Saya percaya tidak ada komunitas yang kreatif, yang malas-malasan, yang seadanya, yang ngawur, nggak ada saudara-saudara. Orang yang kreatif itu pasti sungguh-sungguh. Walaupun, perhatikan saudara ya, walaupun banyak orang misalnya berkreasi sesuatu itu pertama-tama coba-coba ini bukan tidak sungguh-sungguh saudara-saudara. Orang itu harus punya niat yang betul, niat yang sungguh untuk menjadi kreatif. Nggak mungkin malas-malesan, terus kemudian nyalahkan orang lain, terus diem-dieman, terus jadi kreatif. Nggak mungkin ada seperti itu. Sungguh-sungguh saudara-saudara. Titus diingatkan oleh Paulus, engkau ada di dalam lingkungan yang tidak disiplin. Kalau engkau ikut-ikutan tidak disiplin, maka engkau tidak akan pernah berdampak. Maka saudara-saudara, Paulus mengingatkan, haruslah engkau sungguh-sungguh di dalam menjalani hidup ini. Sungguh-sungguh di dalam melihat hidup ini. Sungguh-sungguh di dalam melihat peluang. Ini sungguh-sungguh saudara. Dan yang ketiga, catatan Rasul Paulus adalah berusaha melakukan. Wah, ini menarik sekali saudara-saudara. Ayat pendek ini, satu ayat ini, menampung semua konten untuk mendorong jemaat di Kreta supaya mereka itu melihat potensi mereka, berusaha melakukan. Apa itu berusaha melakukan? Banyak orang hanya melakukan tapi tidak berusaha. Kata usaha di sini itu berarti bukan hanya menegaskan sungguh-sungguh, tapi dia itu ergon. Ergon itu artinya apa? Dia mau mendesak dirinya atau memaksa dirinya untuk melakukan sesuatu. Banyak orang saudara melakukan sesuatu itu asal-asalan, betul ya? Anak-anak di rumah suruh bersihin, tolong papa mama bersihin rumah ya, nyapu dan ngepel. Terus anak ditanya, sudah nyapu? Sudah. Sudah ngepel? Sudah. Waktu dilihat, kok ngepelnya begini, nyapunya begini. Rupanya dilakukan tidak sungguh-sungguh dan apa? Akhirnya sembarangan, saudara. Ini tidak berusaha melakukan, ini hanya melakukan, tidak berusaha melakukan.
Kata berusaha melakukan itu artinya dia melakukan dengan segenap potensi, sebaik-baiknya, saudara-saudara. Dan ini catatan penting. Untuk menjadi kreatif, kita harus berusaha melakukan. Saudara, kadang-kadang ya untuk menjadi kreatif kita harus mencoba sesuatu. Bisa gagal? Bisa. Bisa tidak berhasil? Bisa saja. Tapi saudara, orang yang berusaha melakukan sesuatu pasti dia akan terus dengan niat, dengan sungguh, dia akan terus berusaha sampai apa yang dihasilkan itu menjadi berkat. Saudara-saudara, bagaimana kita menjadi efektif atau berdampak? Catatan yang pertama, 1, asas kebaikan. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, kalau engkau mau menjadi dampak, engkau efektif atau menjadi dampak. Yang pertama yang kau harus ingat adalah apa? Asas kebaikan. Apa itu artinya asas kebaikan? Sesuai dengan norma moral. Ketika engkau menghasilkan sesuatu, jangan saudara-saudara, engkau melakukannya 1, dengan niat yang nggak sungguh-sungguh. Yang kedua, hanya ingin mencari untung. Dan akhirnya engkau nabrak tentang apa? Aturan-aturan moral. Contoh, ayo kita kasih sembako yuk. Oh ayo. Menurut saudara-saudara, kasih sembako kepada lingkungan yang memerlukan itu efektif nggak? Berdampak nggak? Berdampak. Cuman begini akhirnya. Gimana caranya Pak? Ayo kumpulin beras dari rumah masing-masing, rumah jemaat. Iya deh. Nah, ada kemudian beberapa jemaat bilang gini, ya beras yang sudah kutuan lah, atau beras seadanya lah yang kotor inilah dikasih. Saudara-saudara, itu jadinya apa? Itu ngasih sisa-sisa dan kualitasnya tidak baik. Dan itu bukan jadi berkat, jadi batu sandungan, saudara. Bayangkan, orang yang menerimanya dari gereja, sembako. Aduh, berasnya kutuan. Minyaknya apek. Waduh, itu malah nggak efektif. Asasnya kebaikan, kasih sesuatu yang terbaik kualitasnya, saudara-saudara. Membuat makanan. Kita kan maaf ya, supaya enak rasanya dikasih apa? Dikasih penyedap rasa yang banyak. Supaya apa? Mantep rasanya. Kan gak gitu. Lalu apa? Sudahlah, enak gak enak sudah dikasih barang-barang sayur yang tidak berkualitas, sayur kemarin yang rusak. Rasanya saudara-saudara, asas pertama ini kalau kita mau jadi dampak, kita harus memberikan kualitasnya bagus. Jangan sisa-sisa. Kalau gereja mau memberikan baju bekas, kata bekas itu ditambahkan. Pak, berarti nggak boleh dong kasih baju bekas. Saya tidak mengatakan tidak boleh. Pantas pakai, saudara-saudara. Jangan kasih sarung bolong. Atau sarung sudah jendelanya banyak. Waduh, saudara, saya bikin malu. Yang malu adalah Tuhan Yesus. Maka yang pertama, ayo asas kualitas kebaikan sesuai dengan norma moral. Ya, nggak mungkin kita kan gereja kasih untuk lingkungan minuman keras atau minuman yang terlarang, ya nggak boleh. Kasihlah sesuai dengan asas norma moral. Yang kedua, saudara-saudara, di sini adalah asas kegunaan. Manfaat bagi manusia pada saat itu. Saudara-saudara, gini loh. Konteks sekarang dan kondisi sekarang, manusia itu membutuhkan apa sih? Di tengah-tengah kondisi yang survive dulu ini, butuh makan dulu. Ya. Orang lagi susah nggak perlu training dulu, nggak perlu, saudara. Ada orang bilang, Pak, dia harus di training, Pak, harus dilatih supaya dia bisa bekerja. Lihat dulu kondisinya. Mungkin dia saat ini yang bermanfaat adalah makan dulu. Kalau tidak makan dia nggak bisa mikir, saudara-saudara. Jadi jangan berpikir kasih training dulu, pelatihan. Belum waktunya. Maka asas kegunaan ini bicara tentang sesuatu yang saat itu dibutuhkan dulu. Ini kegunaan, manfaat dulu. Setelah dia makan bisa berpikir, kasih pelatihan, kasih coaching, kasih ilmu, saudara-saudara. Ini yang kita perlu pikirkan. Contoh yang paling gampang.
Lingkungan butuh beasiswa, betul saudara-saudara. Kok orang-orang ekonomi lemah butuh bantuan beasiswa, betul saudara-saudara, setuju. Tapi saudara jangan hanya berpikir kasih uang. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada mereka? Contoh, ada beberapa gereja malah membuat semacam rumah singgah, supaya orang-orang di lingkungannya itu dikasih latihan belajar. Karena apa? Ini hubungannya dengan bos, dana dari pemerintah. Mereka sudah dapat beasiswa, tapi mereka butuh lingkungan untuk mereka belajar. Ini artinya bermanfaat atau kegunaan, saudara-saudara. Maka kalau kita mau jadi efektif, gereja harus peka mempertimbangkan asas kegunaan ini. Supaya kita bisa lebih efektif dan berdampak. Ya. Yang ketiga adalah asas keterlibatan, saudara-saudara. Nah, ini penting sekali bagi kita, bahwa semua itu jadi subjek. Di dalam Titus pasal 3, ada satu kata yang tidak diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Apa itu? Kata melibatkan diri. Jadi gini, Rasul Paulus sebenarnya ingin menegaskan supaya mereka itu sungguh-sungguh terlibat. Melibatkan diri. Apa sih artinya melibatkan diri? Partisipasi. Partisipasi itu harus mensyaratkan bahwa semuanya itu jadi subjek. Contoh. Kalau engkau memberikan bantuan kepada orang lain, saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang menjadi subjek? Engkau atau orang itu yang mendapatkan bantuanmu? Pola lama adalah kamu subjek, orang lain jadi objek. Ini bukan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam konteks diakonia partisipatif, ketika engkau memberikan bantuan kepada orang lain, semuanya itu jadi subjek. Engkau yang memberikan jadi subjek, orang yang menerima juga subjek. Kenapa saudara-saudara? Pak, ketika dia menerima sesuatu, maka saudara-saudara, dia akan mengembangkan yang engkau berikan itu untuk menjadi subjek, menjadi berkat bagi orang lain. Itu maksudnya. Jadi, jangan hanya menempatkan orang itu menerima bantuanmu, malah engkau menjadikan dia lumpuh. Saudara-saudara, banyak orang memberikan sesuatu kepada orang lain, malah membuat orang lain itu menjadi manja. Tidak produktif. Menjadi lumpuh, jadi minta-minta mentalnya. Bukan itu yang disarankan oleh firman Tuhan. Jadikan dia subjek. Supaya apa? Apa yang kau berikan kepadanya, itu menjadi modal untuk dia berkreasi. Untuk menjadi produktif. Dan kemudian dia menjadi berkat bagi keluarganya, bagi tempat di mana dia tinggal, dan menjadi orang lain. Saudara-saudara, ini yang dicatat oleh firman Tuhan. Asas keterlibatan, semua itu jadi subjek. Maka ini penting sekali untuk gereja lakukan. Ketika banyak orang berpikir, di dunia ini berpikir, orang-orang yang membantu orang lain, dia menjadi subjek, orang lain menjadi objek. Itu malah menghancurkan mental orang ini. Gereja harusnya mengambil sikap. Ketika kita melakukan bantuan atau berdampak bagi orang lain, marilah saudara-saudara, kita menjadi subjek. Orang lain kita jadikan subjek. Supaya dia juga berdaya guna, menjadi kreatif dan produktif. Supaya apa? Keberadaannya juga jadi berkat bagi orang lain. Itulah gereja yang perlu kita lakukan. Maka saudara-saudara, kreatif dan efektif. Saya kunci dengan kata ini. Marilah kita tetap hidup untuk berbuah. Buah jeruk yang manis dan bermanfaat, ada vitaminnya. Ketika kita makan, tentunya supaya apa? Supaya tubuh kita yang sehat menjadi produktif. Artinya, kebaikanmu yang kau bagikan, kebaikan jemaat atau gereja yang dibagikan kepada banyak orang, kiranya kebaikan itu menjadi modal untuk menggerakkan orang-orang yang menerima bantuan itu menjadi subjek, menjadi produktif, untuk mereka juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan dimuliakan, banyak orang diberkati oleh jemaat sebagai komunitas yang kreatif dan efektif, menjadi produktif, tetap hidup untuk berbuah. Amin. Tuhan memberkati. Saudara-saudara sekalian,
pada kesempatan ini kita akan mendengarkan persembahan pujian bagi bangsa. Pujian ini dinyanyikan oleh hamba Tuhan, majelis jemaat, dan juga melibatkan jemaat. Pujian ini adalah doa kepada Tuhan untuk bangsa ini. Mari kita dengarkan pujian ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas
Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pada pengakuan kita, pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Tuhan memberikan kepercayaan hidup ini, supaya hidup ini menghasilkan buah produktif, kreatif, dan efektif. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami, berikan hikmat, berikan kami kekuatan, dan sertai kami sebagai jemaat-Mu untuk kami terus bertahan, menjaga kehidupan, agar kehidupan kami menghasilkan buah kemuliaan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu, menyertai jemaat-Mu, supaya di tengah-tengah kondisi semacam ini tetap kreatif, tetap berdaya karya, berdaya cipta, melihat segala kesempatan, menggali semua potensi, baik secara pribadi, di dalam keluarga, maupun di tengah-tengah jemaat. Kiranya kami menjadi jemaat yang kaya dan menggali kekayaan potensi kami. Bukan hanya untuk hidup, bukan hanya untuk memperkaya diri kami, bukan hanya untuk sekedar bagaimana kami bisa bertahan. Tapi Tuhan, biarlah semua itu untuk menjadikan kami jemaat yang berdampak dan membagi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya di tengah-tengah kesulitan ini, hanya kekuatan Tuhan yang membuat kami mampu bertahan dan berjalan. Kami mengingat jemaat yang kehilangan pekerjaan, yang harus bekerja di rumah. Kami mengingat jemaat yang banyak di rumah, tapi mengalami banyak konflik rumah tangga. Kami juga mengingat bagi mereka jemaat yang keluarganya, sanaknya kena virus COVID ini. Ya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong. Tangan-Mu pasti kuat untuk menopang. Maka curahkan dan arahkanlah lengan-Mu yang kuat itu, menolong dan menopang jemaat-Mu dalam pergumulan-pergumulan ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-Mu. Jadikan kami komunitas yang kreatif dan efektif. Kami memompa dan melibatkan jemaat untuk kami bisa menggali potensi-potensi, supaya kreasi-kreasi yang Tuhan bangun, membangun diri kami, memberkati kami, dan berkat ini boleh meluas keluar dari jemaat ini. Lingkungan ini merasakan banyak orang menerimanya. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Maka kami mengucap syukur untuk kasih karunia Allah yang menjadi dasar kami. Kami melakukan semua ini bukan supaya nama baik kami dicatat, bukan supaya ada dampak yang positif untuk kami, tapi kami melakukan ini karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Mu di dalam hidup kami. Ini bentuk ucapan syukur kami kepada kebaikan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini. Sejauh ini sampai dengan bulan ini, 5 bulan sudah berjalan. Tuhan memimpin kami.
Kami percaya bangsa ini Tuhan terus pimpin di dalam kekuatan-Mu. Meskipun seringkali ada banyak hal-hal yang sepertinya tidak pernah beres. Tapi kami melihat satu persatu Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah kami supaya menyelesaikan dari satu langkah kepada langkah yang lain. Terima kasih karena Presiden dan semua yang terkait, baik kabinet, menteri, juga DPR kami, juga baik pemerintah-pemerintah daerah kami, juga DPRD di daerah-daerah kami sigap untuk mengerjakan yang terbaik supaya bangsa ini bisa kuat dalam menghadapi masalah ini bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Ini kasih karunia-Mu bagi bangsa ini. Maka di ulang tahun ini, kemerdekaan kami patut mengucap syukur. Kado terbesar bagi kami bangsa ini adalah apa? Sebuah pembelajaran untuk kami betul bisa membentuk mental kami menjadi bangsa yang dewasa. Terima kasih untuk sekolah ini Tuhan. Terima kasih untuk pembentukan ini. Kalau tidak ada ini Tuhan, maka kami tidak tahu kapan lagi kami akan dibentuk demikian rupa menjadi bangsa yang punya mental yang kuat dan memperbaiki, membenahi diri. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami ke dalam Tuhan yang punya kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada beberapa buah warta yang perlu kami sampaikan kepada jemaat. Ibadah tanggal 23 Agustus minggu depan pada pukul yang sama, pukul 8 pagi, akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yohanes Putra Pratama dengan tema Gereja yang terus memperbaharui diri. Doa malam pada hari Kamis tanggal 20 Agustus pada pukul 19.00 akan dipimpin oleh Bapak Penatua Okstan Kalitesang. Kelas baru katekisasi. Dibuka pendaftaran kelas baru katekisasi yang akan diadakan mulai Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020
Kelas katekisasi terbuka bagi semua jemaat yang usianya minimal 15 tahun. Bagi jemaat yang ingin mengikuti, harap mendaftarkan diri kepada Ibu Yoming Lan dan mengisi akan formulir serta melengkapi persyaratan. Family and Dance Competition, jemaat diajak untuk mengikuti lomba dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun GKI Wiyung. Kriteria lomba dapat dilihat di layar sebagai berikut. Malam puji dan doa. Dalam rangka perayaan hari ulang tahun yang ke-18 GKI Wiyung, Royal Resident, akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 1 September pukul 19.00 dengan pembicara Bapak Danny Norbert. Mengambil satu tema, Never Give Up. Jemaat dapat mengikuti melalui channel YouTube. Dan pada kesempatan ini juga dimohon untuk ikut berpartisipasi dalam mengisi evaluasi yang nanti akan Ibu Bapak terima melalui link yang akan kami edarkan. Gerakan kasih. GKI Wiyung akan membagikan sembako bagi jemaat yang membutuhkan. Dan kami berharap bahwa partisipasi dapat berupa uang atau barang yang dibutuhkan dapat dilihat pada layar berikut ini. Bagi jemaat yang terbeban dapat menghubungi Bapak Wuri melalui nomor telepon yang tertera di layar. Jemaat dapat berkomunikasi atau berkonsultasi dengan hamba Tuhan melalui telepon, WhatsApp, Zoom dengan nomor berikut ini. Tiba saatnya kita akan membagikan atau mengumpulkan akan berkat Tuhan. Ini dapat dikumpulkan melalui berangkas gereja yang kami buka setiap hari pukul 9 sampai pukul 18.00 atau melalui transfer BCA di 258672 8889 atas nama GKI Wiyung. Ayat yang akan kami bacakan untuk mengumpulkan akan kolektor ini di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 7 hingga ke-9. Yang demikian bunyinya. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Kita akan memuji PKJ 146 bait yang pertama. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baik, yang ketiga. Persembahkan diri
untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bersama kita akan berdoa untuk apa yang telah dikumpulkan pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami berbagi akan berkat-Mu. Kami tahu bahwa segala pekerjaan yang kami lakukan adalah berkat-Mu juga. Dan setiap apa yang dihasilkan itu adalah berkat-Mu Tuhan. Untuk kami terima, untuk kami kelola. Pagi ini kami mengumpulkannya untuk Tuhan. Biarlah melaluinya nama Tuhan dimuliakan. Dan setiap kami pun boleh menjadi jemaat yang kreatif dan mempunyai dampak bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ucapan syukur kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus dalam segenap perilaku hidupku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus dalam segenap ucapan tingkahku. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri akan kebaktian kita, saya mengundang untuk Bapak Ibu tetap berdiri dengan sikap yang tegap. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita di dalam rangka ulang tahun ke-75. Kalau Bapak Ibu ketahui 75 itu ada di tengah-tengah antara 50 dan 100, artinya 1 abad. Biarlah negara ini pun boleh menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan kita mendukungnya di dalam doa, kita mendukungnya di dalam apapun yang kita bisa lakukan bagi kebaikan bangsa ini. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kuasa, kasih karunia, segala kemampuan, penyertaan dan perlindungan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus membangun kita menjadi pribadi dan komunitas yang kreatif, efektif, dan produktif bagi kemuliaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta